Perkenalkan, saya Muhammad Aldino, BP 2010-22-2006. Akan menjelaskan bisnis plan saya. Di sini berfokus pada pengolahan. Baik, berdasarkan tabel yang kita lihat di sini, ada 10 kriteria yang telah saya tentukan. Yang pertama itu permintaan konsumen, yang kedua ketersediaan bahan baku dan bahan penolong, yang ketiga modal yang dibutuhkan, yang keempat keuntungan yang akan diperoleh, yang kelima risiko yang mungkin terjadi, yang keenam persaingan, yang ketujuh peralatan yang dibutuhkan, yang kedelapan tenaga kerja yang dibutuhkan, yang kesembilan tersedianya pasar, dan yang kesepuluh keberlanjutan. Di sini saya memberikan bobotnya masing-masing berbeda, di mana permintaan konsumen 20%, ketersediaan bahan baku 15%, modal 10%, keuntungan yang akan diperoleh 10%, risiko yang mungkin terjadi 5%, persaingan 8%, peralatan yang dibutuhkan 10%, tenaga kerja 5%, tersedianya pasar 7%, dan keberlanjutan 10%, di mana total dari ke-10 kriteria ini memiliki bobot 100%. Selanjutnya, ada 3 rencana usaha yang saya pilih. Yang pertama, usaha satu, yaitu pengolahan jeruk kasturi menjadi minuman. Yang kedua, pengolahan cabai menjadi abon. Dan yang ketiga, pengolahan singkong menjadi keripik. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan rating, saya akan menjelaskan sedikit kriteria penilaian yang akan saya berikan rating. Di mana kriteria yang pertama di sini ada permintaan konsumen. Saya bagi menjadi 3 nilai. Yang pertama banyak, kedua sedang, dan yang ketiga sedikit. Di mana masing-masingnya memiliki poin yang berbeda. Permintaan konsumen yang banyak ini saya kasih poin 3, di mana di sini dijelaskan bahwa minat dari konsumen itu tinggi. Dan yang kedua sedang, poinnya 2, di mana minat dari konsumen yaitu cukup tinggi. Dan yang ketiga, permintaan konsumen yang sedikit, poinnya 1, di mana minat dari konsumen ini atau minat dari calon konsumen itu rendah. Kriteria yang kedua, ketersediaan bahan baku dan bahan penolong. Eh, di sini juga tersedia ada 3 macam penilaian. Yang pertama banyak tersedia, poinnya 3, yaitu penjelasannya bahan baku dan bahan penolong ini tersedia dimanapun. Penilaian yang kedua cukup tersedia, poinnya 2, di mana penjelasannya bahan baku dan bahan penolong tersedia di beberapa tempat saja. Dan yang terakhir ada kurang tersedia, di mana poinnya 1, dan penjelasannya bahan baku dan bahan penolong itu sulit didapatkan. Ada di sini poin ketiga atau kriteria yang ketiga, di mana itu modal yang dibutuhkan. Juga terdiri dari 3 penilaian. Yang pertama sedikit memiliki nilai atau poin 3, di mana penjelasannya itu modal yang dibutuhkan sedikit. Kemudian penilaian yang kedua yaitu sedang, poinnya 2, dan penjelasannya modal yang dibutuhkan cukup banyak. Dan poin yang terakhir yaitu banyak atau 1 poin. Di sini penjelasannya modal yang dibutuhkan sangat banyak. Selanjutnya, keuntungan yang akan diperoleh. Eh, Poin yang pertama besar, memiliki poin 3. Ya, penjelasannya memiliki keuntungan yang besar. Kemudian penilaian yang kedua yaitu sedang, memiliki 2 poin. Penjelasannya memiliki keuntungan yang cukup besar. Dan yang ketiga, penilaiannya kecil, atau keuntungan yang akan diperoleh itu kecil, memiliki poin 1. Kemudian penjelasannya memiliki keuntungan yang sedikit. Selanjutnya risiko yang mungkin terjadi. Penilaian yang pertama itu kecil, memiliki poin 3, di mana penjelasannya kemungkinan akan terjadinya risiko kerjanya itu kecil. Selanjutnya penilaian sedang, poinnya 2, dan penjelasannya kemungkinan terjadinya risiko kerja cukup besar. Dan yang terakhir nilainya besar atau dan poinnya 1, dan penjelasannya kemungkinan terjadinya risiko kerja itu besar. Kriteria selanjutnya itu ada persaingan. Persaingan
Untuk penilaian pertama sedikit, memiliki poin 3. Penjelasannya usaha tersebut belum memiliki pesaing. Yang kedua, penilaiannya sedang, poinnya 2, dan penjelasannya usaha tersebut memiliki beberapa pesaing. Dan yang ketiga, ada penilaiannya banyak, memiliki poin 1, dan usaha tersebut memiliki banyak pesaing. Kriteria selanjutnya yaitu ada peralatan yang dibutuhkan. Peralatan yang dibutuhkan memiliki penilaian yang pertama sedikit, poinnya 3, dan penjelasannya pengolahan yang akan dikerjakan memerlukan sedikit alat, atau hanya memerlukan sedikit alat. Selanjutnya penilaian yang kedua yaitu sedang, poinnya 2, di mana penjelasannya pengolahan memerlukan cukup banyak alat. Dan yang terakhir ada penilaiannya banyak atau dan memiliki poin 1, di mana penjelasannya pengolahan yang akan dilakukan memerlukan banyak alat. Selanjutnya kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan. Penilaiannya juga terbagi 3. Yang pertama sedikit, memiliki 3 poin, di mana penjelasannya pengolahan tersebut atau pengolahan yang akan dilakukan hanya memerlukan sedikit tenaga kerja. Yang kedua penilaiannya sedang atau poinnya 2, penjelasannya di mana memerlukan cukup banyak tenaga kerja. Dan yang terakhir penilaiannya banyak dan poinnya cuma 1, di mana penjelasannya memerlukan banyak tenaga kerja. Selanjutnya kriteria selanjutnya tersedianya pasar. Ada juga 3 penilaian. Yang pertama banyak, memiliki 3 poin, di mana penjelasannya pasar pasar dari hasil pengolahan tersebut sudah ada dimanapun gitu. Selanjutnya penilaiannya sedang, memiliki 2 poin, dan penjelasannya pasar dari hasil pengolahan hanya tersedia di beberapa tempat saja. Dan yang terakhir penilaiannya sedikit dan memiliki 1 poin gitu. Penjelasannya pasar dari hasil pengolahan baru tersedia sedikit. Selanjutnya ada kriteria yang terakhir yaitu keberlanjutan. Keberlanjutan di sini juga memiliki 3 penilaian. Yang pertama besar, memiliki 3 poin, di mana penjelasannya usaha memiliki peluang yang besar untuk terus berlanjut. Yang penilaian yang kedua ada sedang, memiliki 2 poin, di mana penjelasannya usaha memiliki peluang usaha yang tidak terlalu besar untuk terus berlanjut. Dan yang terakhir ada penilaiannya kecil, yang memiliki 1 poin saja. Penjelasannya usaha tidak memiliki peluang untuk terus berlanjut. Kemudian kita kembali pada rating yang di dalam tabel, di mana saya telah memberikan penilaian untuk masing-masing usaha, atau saya telah mengasih rating untuk masing-masing usaha yang telah saya rencanakan untuk 3 usaha ini. Baik, selanjutnya bisa teman-teman lihat untuk usaha 1, kriteria pertama saya kasih 2, kriteria kedua saya kasih 2 poin, kriteria yang ketiga saya kasih 2 poin, kriteria yang keempat saya kasih 3 poin, dan kriteria yang kelima saya kasih 2, kriteria yang keenam saya kasih 3 poin, kriteria yang ketujuh saya kasih 2 poin, kriteria yang kedelapan 3 poin, kriteria yang ke-9 1 poin, dan kriteria yang 10 3 poin. Untuk usaha yang kedua, rating kriteria pertama 2 poin, rating kriteria yang kedua 2 poin, kriteria ketiga 1 poin, kriteria yang keempat 3 poin, kriteria yang kelima 2 poin, kriteria yang keenam 3 poin, kriteria yang ketujuh 2 poin, kriteria 8 2 poin, kriteria yang ke-9 2 poin, dan kriteria yang terakhir 3 poin. Begitu juga dengan usaha yang ketiga, kriteria yang pertama 2 poin, yang kedua 3 poin, yang ketiga 2 poin, yang keempat 2 poin, yang kelima 3 poin, yang keenam 1 poin, yang ketujuh 3 poin, yang kedelapan 1 poin, yang ke-9 3 poin, dan yang ke-10 2 poin. Untuk masing-masing usaha di setiap ratingnya kita kalikan dengan bobot yang sudah ada di sini, di mana contohnya 20% dikali 2 untuk usaha 1 mendapatkan hasil 0,4, 15% dikali 2 untuk usaha 1 mendapatkan 0,3,
Terus selanjutnya sampai kriteria yang ke-10. Begitu juga dengan usaha yang kedua dan usaha yang ketiga. Di sini setelah saya kalikan dengan bobot penilaiannya, didapatkanlah jumlah seperti di dalam tabel ini. Dan setelah dijumlahkan untuk masing-masing usaha, didapatkanlah usaha satu yang memiliki nilai atau poin yang paling tinggi. Di mana dapat kita tarik kesimpulan di sini, yaitu berdasarkan tabel di sini, usaha yang paling tepat untuk dilaksanakan yaitu adalah usaha satu, yaitu pengolahan jeruk kasturi menjadi minuman. Hal ini disebabkan karena setelah dilakukannya perhitungan, eee, nilai usaha yang nilai yang memiliki nilai usaha yang memiliki jumlah paling besar yaitu usaha satu, yaitu usaha pengolahan jeruk kasturi menjadi minuman. Sehingga dari ketiga usaha ini dapat disimpulkan bahwa usaha satulah yang, eee, akan berpeluang lebih besar untuk dilakukan. Karena, jumlah dari penilaian kriteria yang telah kita tentukan, memiliki nilai atau jumlah yang paling tinggi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.